Halo sobat, gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya. Di sini saya mau tanya nih, pernah nggak sih sobat tuh masak kentang? Masak ya, bukan berarti. Jadi makan kentang itu merupakan salah satu bahan karbohidrat yang dapat kita jadikan sebagai nutrisi di dalam. Pernah nggak sih sobat tuh masak dari awal, yang dari mengupas, kemudian menulisnya, kemudian memasaknya sampai jadi berbagai macam. Sangat. Contohnya ada patel, sop, kemudian ada balado kentang dan masih banyak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dan juga salah satu mata pelajaran yaitu reaksi. Judul dari video kali ini adalah reaksi oksidasi pada kentang. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih reaksi oksidasi pada kentang, kita akan melakukan satu percobaan sederhana dengan menggunakan kentang. Gimana sih cara kerja bahannya? Video. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama di sini kita ada air lemon, kemudian kentang, air, 3 buah gelas aqua dan 1 pisau. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan 3 buah gelas plastik. Nah, di sini kita akan beri perlakuan yang berbeda. Di gelas pertama kita tidak memberi apa-apa, sehingga kita anggap bahwa di gelas plastik ke-1 ini dia berisi O2. Nah, kemudian di gelas plastik kedua diisi dengan air. Di gelas plastik yang ketiga diisi dengan air lemon, atau kita bisa menggunakan air jeruk. Setelah ketiga gelas ini kita maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan potongan dari kentang ke dalam masing-masing gelas. Nah, kemudian kita tunggu sampai 5 menit. Nah, kentang yang berada di perlakuan pertama yang tidak kita beri apa-apa, sehingga kita anggap dia sebagai O2, berisi O2, dia berubah warna menjadi kecoklatan. Sementara yang berada di perlakuan yang berisi air, di sini dia cukup berubah warna, tetapi tidak secoklat yang ada di perlakuan pertama. Kemudian yang berada di air lemon atau air jeruk nipis, dia tidak berubah warna, tidak ada tanda-tanda kecoklatan yang ada di kentang ini. Dari hasil pengamatan tadi, kita dapat tuliskan data pengamatannya sebagai berikut. Di data yang pertama, di perlakuan dia tidak diberi apa-apa atau kita anggap dia berisi O2, dia mengalami perubahan warna dari kentang yang tadinya kuning cerah menjadi kecoklatan. Hal ini menandakan adanya reaksi oksidasi pada kentang. Kemudian perlakuan yang kedua, di perlakuan kedua ini kita beri air biasa atau H2O. Nah, di mana terdapat perbedaan warna yang terjadi pada kentang. Jadi, kentang yang tadinya kuning pucat, dia sedikit berubah menjadi kecoklat. Sementara di perlakuan ketiga yang dia berisi dengan air lemon atau air peras jeruk nipis, dia tidak mengalami perubahan warna.
Jadi kentang yang berada di air lemon dia akan tetap berwarna kuning. Nah, kenapa sih bisa terjadi perbedaan warna sesuai dengan perlakuan yang kita beri? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi begini sobat. Kentang itu dia memiliki satu enzim yang bernama polyphenol oksida atau yang biasa disingkat dengan PPO. PPO inilah yang mengubah warna kentang dari kuning menjadi kecoklatan. PPO ini nantinya akan mengoksidasi fenol menjadi keteol, kemudian menjadi quinol. Kemudian akan terjadi kondensasi sehingga membentuk senyawa dengan warna coklat. Selain itu, PPO juga akan mengubah pirogalol menjadi purpurogalin yang berwarna coklat. Jadi, proses ini disebut dengan proses oksidasi. Lantas, apa sih sebenarnya proses oksidasi itu? Nah, jadi proses oksidasi itu adalah satu proses pelepasan elektron yang dilakukan oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, pelepasan elektron ini akan membuatnya oleh O2 yang berada di lingkungan sekitar. Jadi, ketika elektron bertemu dengan O2, maka akan terjadi perubahan warna pada tadi kan kita lihat ya perbedaan antara yang dimasukkan ke gelas yang berisi O2 dan juga air. Terjadi perbedaan warnanya. Yang berada di air dia cenderung lebih berwarna kuning daripada yang berada di gelas yang isinya O2 aja. Nah, kenapa terjadi hal demikian? Itu karena air dia menghambat proses oksidasi pada kentang. Karena di air itu kan tidak ada O2. Jadi O2 itu tidak akan masuk ke dalam air. Oleh sebab itulah air bisa menghambat proses oksidasi pada kentang. Hingga untuk memunculkan senyawa yang berwarna coklat itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kentang yang kita taruh di Jadi kentang yang kita masukkan ke dalam air itu lebih lama berubah warna menjadi coklat daripada kentang yang kita letakkan di gelas yang hanya berisi O2 saja. Meletakkan kentang ke dalam air ini adalah salah satu cara yang biasa dilakukan saat kita mengupas dan mengiris kentang sebelum kita masak. Jadi dari percobaan dan bahasan yang kita lakukan dapat kita tarik kesimpulan bahwa reaksi oksidasi pada kentang itu terjadi lebih cepat ketika mendapat perlakuan yang berisi O2 daripada perlakuan yang berisi H2O ataupun air. Mungkin cukup sekian video kali ini sobat. Semoga bermanfaat dan see you on the next